Kita melihat BI akan mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Jadi seperti yang dibahas pada RDG kemarin ya, menurut kami fokus BI terhadap kestabilan mata uang rupiah memang sudah tepat, mengingat saat ini tekanan bukan hanya datang dari ketidakpastian kebijakan moneter di Amerika Serikat, tetapi baru-baru ini kita juga terus mendapatkan evidence atau bukti ya bahwa ekonomi di Cina juga terus melambat. Artinya penekanan depresiasi terhadap Asian currency relatif terhadap US dollar dan juga relatif terhadap the rest of the world, jadi bagian-bagian lain itu akan mungkin bisa meningkat. Jadi menurut kami fokus dari Pak Peri dan kepemimpinan BI sudah benar, dan juga yang kedua untuk menyokong pertumbuhan ekonomi sampai kita mendapatkan penurunan atau pelonggaran kebijakan moneter. Sampai saat itu kita akan fokus ke kebijakan di mikro dan makro prudensial yang lebih terarah pada sektor-sektor yang membutuhkan. Baik, kalau berdasarkan riset dari Morgan Stanley ya, di akhir 2023 ini, Bank Indonesia diproyeksi bisa menjadi bank sentral pertama di ASEAN yang mungkin bisa memangkas suku bunga acuannya begitu. Tapi rilis tersebut adalah sebelum The Fed memutuskan untuk akan bersikap hawkish hingga akhir 2023 nanti begitu. Artinya apakah masih ada peluang bagi Bank Indonesia untuk bisa memangkas suku bunga ini di akhir 2023 atau menurut Anda di sepanjang tahun ini BI hanya bisa untuk mempertahankan saja? Kalau menurut pandangan kami, saatnya belum tepat untuk fokus terhadap pemangkasan suku bunga karena resiko eksternal masih cukup tinggi dan mungkin bisa meningkat di bulan-bulan ke depan. Jadi kalau kita lihat dari cadangan devisa seperti yang Pak Peri juga tekankan, Bank Indonesia sudah mempertahankan nilai mata uang rupiah dengan menggunakan cadangan devisa. Jadi cadangan devisa sudah menurun ya. Kedua, kita lihat harga komoditas juga mulai menurun. Untuk Indonesia FDI atau direct financing investment arus inflow-nya itu juga masih terbilang cukup lemah. Lalu in terms of interest rate differential terhadap Amerika Serikat saat ini bisa dibilang sedikit di atas, tapi mungkin bisa ke depannya menjadi netral ya, atau sama dengan Amerika Serikat. Jadi melihat semua faktor-faktor ini, meskipun menurut saya, menurut kami kondisi market dan makro Indonesia masih sangat baik, jinak tadi disebutkan, tetapi ke depannya tidak menutup peluang bahwa global financial market volatility itu masih bisa meningkat. Jadi lebih baik kita fokus untuk lebih berhati-hati. Tapi saya tekankan, saya setuju bahwa langkah BI yang selanjutnya kemungkinan besar adalah untuk melonggarkan kebijakan moneter, tetapi kami tidak melihat window ini akan terbuka sebelum US Fed bergerak. Dan estimasi kami adalah mungkin itu terjadi di kuartal kedua 2024. Baik, tapi Anda sendiri sepakat kalau The Fed masih mungkin akan menaikkan 2 kali lagi suku bunganya hingga akhir 2023 ini? Karena kalau kami ya berdialog bersama beberapa analis, ada yang mengatakan sebenarnya The Fed juga tidak punya ruang untuk menaikkan hingga 2 kali lagi. Oke, kalau dari sisi kami melihat Fed akan menaikkan suku bunga satu kali lagi di bulan Juli. Jadi ke level batas atasnya ya 5,5, dari saat ini 5,25%. Dan dari situ ada apa yang kami proyeksikan adalah mereka akan menahan di level ini sampai kuartal 2 2024. Tapi mungkin yang saya bisa tekankan adalah resiko terhadap forecast kami atau proyeksi kami saat ini terlihat cukup seimbang. Jadi 50-50 antara mungkin harus menaikkan sampai ke level 6%, bahkan lebih di atas dari proyeksi Fed 5,75, dan 50% chance lainnya adalah mereka akan bertahan di level ini sampai Q2 2024. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit ya. Kalau kita lihat ekonomi Amerika Serikat itu tanda-tandanya masih sangat resilient, lebih resilient dari market expectation. Jadi ini sebuah ekonomi yang tidak melambat cukup cepat dibandingkan apa yang bank sentralnya ingin lihat. Tetapi di sisi lain sebenarnya dari sisi inflasi yang menjadi fokus dari US Fed, inflasi sudah mulai menurun. Yang lebih penting lagi, inflasi di sisi sektor services yang selama ini cukup bertahan elevated ya untuk cukup lama. Itu sedikit demi sedikit mulai menurun. Jadi untuk inflation print 2 bulan ke depan, kami proyeksikan memang akan menurun cukup tajam dikarenakan base effect dan juga dari services sektor yang saya bicarakan tadi dalam terutama sektor rental
housing itu mulai menurun. Jadi ini sesuatu yang bisa kita andalkan, tetapi bulan Agustus ke depannya itu perlu kita lihat lagi bagaimana impuls dari ekonomi di Amerika Serikat. Jadi mungkin saya sedikit berbeda pendapat, yaitu resikonya itu lebih ke di level 5,5 atau mungkin sampai lebih ke atas. Baik, artinya menurut Anda 5,5 ini apakah sudah peak point? Untuk saat ini proyeksi kita adalah peak point-nya di 5,5.